sebel banget sama suamiku. Bayangin, udah lahiran sendiri, pas udah ada anaknya masih kagak mau juga ngurusin bocah lah. Katanya ya kan kalau nyusuin mah tugasnya ibu lah, kalau ngurus anak mah tugasnya ibu lah, tugas ibu semua. Terus tugas ayah apaan dong? Emang kagak ada gitu dampak kesehatan kalau ayah ikut terlibat dalam pengasuhan gitu dong? Coba biar dijelasin gitu ke suami saya. Ya Allah, ya Allah. Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas tentang perannya ayah untuk perkembangan anak jika ayah ikut bantu dalam pengasuhan. Simak terus video ini biar kamu dapat insight-nya. Oke, jadi saya mau cerita dulu kalau sebenarnya kan kadang di Indonesia ini kita sering banget dengar kalau ya udah nggak apa-apa, ibu aja yang ngurus karena akan ayah itu tugasnya adalah di kantor misalnya bekerja, atau bahkan ada ayah-ayah yang sebetulnya pengen terlibat tapi nggak ngerti nih caranya, dan sebenarnya kayak nggak pernah juga melihat orang tuanya dulu terlibat dalam pengasuhan. Sedangkan beberapa studi atau penelitian itu sekarang menyatakan bahwa peran ayah dapat berdampak bagi kesehatan dan perkembangan si kecil. Wah, mau tahu apa aja? Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Ada suatu studi yang menyatakan bahwa jika ayah terlibat dalam suatu pengasuhan, dia akan bisa nih membantu si anaknya untuk mendapatkan kemampuan kognitif atau kecerdasan otak yang lebih baik dibanding anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari si ayah. Nah, biasanya kemampuan kognitifnya ini akan lebih meningkat di usia 6 bulan, dan nilai IQ-nya ternyata anak-anak yang dibesarkan dengan ayah yang ikut terlibat dalam pengasuhan akan lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak di usianya saat 3 tahun. Jadi ini adalah penelitian yang dilakukan pada kelompok anak yang lahir di rentang usia 2000 sampai 2001 waktu itu, dengan pengambilan data menjadi 3 nih teman-teman, 3 kelompok. Jadi waktu pas anak itu usia 9 bulan sampai usianya 3 tahun, terus usia 3 tahun sampai 5 tahun, dan saat dia usia 5 tahun sampai 7 tahun. Jadi dilihat nih waktu itu di usia rentang itu diambil datanya. Nah, peneliti akhirnya melakukan penilaian terhadap perilaku dan psikologis anak nih di usia yang saat dia diambil datanya tadi. Hasil penelitiannya ternyata anak-anak yang dekat dengan ayahnya sejak usianya 9 bulan itu ternyata lebih kreatif dan lebih aktif saat dia usianya 5 tahun, teman-teman. Dan hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu dapat mengontrol emosinya dan juga dapat baik nih untuk perkembangan perilakunya sampai si anak itu dewasa. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan peran ayah nih dalam pengasuhan, itu ternyata anak-anak itu lebih sering mengalami emosi yang tidak stabil saat dia remaja, dan dalam perilaku juga itu menjadi suatu kenakalan remaja nih nantinya. Terus dibandingkan juga dalam penelitian ini, anak-anak yang dari usia 9 bulan udah deket sama ayahnya dan dari usia 5 tahun baru dekat dengan ayahnya, ternyata hasil penelitiannya anak-anak yang dari usia 5 tahun tuh lebih banyak gangguan perilakunya nih dibandingkan anak-anak yang dari 9 bulan dia sudah dekat dengan ayahnya. Terus ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak ternyata dapat membantu anak untuk bisa dapat berperilaku yang baik saat dia beradaptasi dalam lingkungan sosial. Jadi kemampuan sosialnya tuh lebih bagus nih teman-teman dibandingkan anak-anak yang tanpa pengasuhan ayahnya. Jadi anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya ternyata bisa mengalami sulit fokus, terus juga merasa minder saat di sekolah, dan juga dia punya banyak gangguan perilaku karena merasa terkucilkan juga. Dan dari penelitian juga menyatakan bahwa anak laki-laki yang tidak dibesarkan oleh ayah dalam pengasuhan itu akan mengalami depresi, murung, bahkan ada juga yang sampai hiperaktif. Dan untuk anak perempuan yang tidak mendapatkan kasih sayang oleh ayah saat dalam pengasuhan itu akan mengalami terlalu mandiri dan individualis, teman-teman. Jadi peran ayah dalam pengasuhan ini sangat perlu banget nih teman-teman untuk
berikan kepada anak karena dampaknya panjang banget ya ke depannya. Nah, terus yang jadi pertanyaan teman-teman biasanya adalah gimana sih sebenarnya cara ayah itu bisa terlibat dalam pengasuhan dari si anaknya itu masih bayi. Sedangkan misalnya istrinya itu adalah ibu menyusui yang full menyusui. Jadi kan ayah bingung juga ya, aduh gimana kalau misalnya bukan ASI, mungkin ayah bisa ikut memberikan makanan nih gitu kalau misalnya anaknya sudah MPASI. Tapi kalau misalnya anaknya masih menyusui, gimana? Gitu kan. Oke, aku kasih tipsnya ya, beberapa kegiatan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan menggendong bayi nih. Jadi untuk ayah-ayah menggendong bayi sejak dari bayi banget gitu, gak harus nunggu dia gede, itu sebetulnya banyak banget dampaknya. Yang pertama untuk bonding ayah dan si bayinya. Terus juga teman-teman bisa bantu untuk meredakan stres ibu, karena kan sebetulnya saat kita baru lahiran itu tuh lelah dan capek sekali ya. Jadi ayah-ayah yang misalnya membantu itu banget deh gunanya. Apalagi kalau misalnya di rumah itu cuman ada ayah dan si ibunya aja, jadi nggak ada keluarga lain yang membantu. Kalau misalnya ibu dibiarkan kelelahan sendiri, bahkan bisa menjadi depresi postpartum nih teman-teman. Serem banget ya, nanti bisa mempengaruhi produksi ASINya juga gitu. Terus bisa bikin ibunya, bahkan ada yang kasus-kasus yang membunuh anaknya itu karena depresi postpartum juga nih teman-teman. Kedua adalah skin to skin contact. Jadi saya sering banget nih bilang ke pasien untuk melakukan skin to skin contact. Skin to skin contact ini sebetulnya seperti teman-teman melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi baju atas teman-teman itu dibuka, teman-teman pakai kayak blazer atau kimono aja, dan bajunya si kecil juga dibuka. Nah biasanya ini untuk si kecil lebih hangat karena temperaturnya juga itu kan lebih didekap ibu ya. Terus juga ini tuh ternyata bisa juga dilakukan tidak hanya dengan ibunya, tapi juga untuk dilakukan sama ayahnya. Jadi skin to skin ini bisa dilakukan oleh ayah jika ibu memang merasa kelelahan, atau misalnya ayah ini juga terlibat nih, jadi ayah bisa melakukan skin to skin dengan si kecil. Skin to skinnya ini bisa membuat bonding ayah dan si kecil menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena saat skin to skin itu terjadi pelepasan hormon oksitosin atau hormon cinta nih. Nah, ini juga bikin si bayi merasa lebih kenal dengan ayahnya melalui sentuhan atau dari bau yang saat saling berdekapan, dan ini dapat membuat si kecil lebih nyenyak nih, jadi bisa mengkalemkan gitu kalau misalnya si kecil lagi rewel. Terus yang ketiga adalah bisa mandi bersama. Nah, ayah dan si kecil itu bisa juga melakukan mandi bersama, baik itu saat misalnya baby atau pas lagi sudah anak-anak nih, udah toddler. Itu bisa menjadi suatu aktivitas yang bisa dilakukan untuk bonding time gitu. Yang keempat adalah pijat bayi. Jadi pijat bayi di sini ini tuh karena ada sentuhan dari si ayah, itu bisa juga membantu si anak untuk bonding. Terus saat misalnya lagi pijat, teman-teman juga bisa sambil berinteraksi nih, sehingga kemampuan kognitif si kecil itu akan lebih meningkat dibandingkan anak-anak yang tidak dapat interaksi dari orang tuanya. Terus pijat bayi ini dia dapat meningkatkan hormon oksitosin dan menurunkan hormon-hormon stres nih teman-teman. Jadi saat teman-teman pijat bayinya, nah ini akan bantu untuk bayinya bisa tidur lebih nyenyak gitu. Jadi ada manfaatnya juga ya untuk si bayi. Yang kelima adalah membaca buku. Nah, membaca buku ini memang dianjurkan sedini mungkin, bahkan dari saat hamil. Kenapa? Karena sebetulnya banyak sekali manfaatnya saat kita membacakan buku kepada si kecil. Selain dari bonding, ternyata saat kita membacakan buku kepada si kecil, dia akan mampu nih untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya, karena banyak juga kosakata baru yang dia dapatkan. Padahal sebenarnya kan kalau kita belajar itu kan awal-awal kita belajar vocab ya kalau dari bahasa. Jadi kita sebetulnya belajar kata baru dulu. Ini juga berlaku ke si kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngajak si kecil untuk mempelajari kosakata baru atau untuk biar kosakatanya bertambah, teman-teman
rajin-rajin bacain buku. Nah, ternyata dari referensi, jika teman-teman melakukan kombinasi nih, misalnya dari tadi mandi bareng, terus pijat bayi, habis itu dilanjutkan dengan yang terakhir adalah membacakan buku saat bedtime stories ya. Jadi saat mau tidur itu ternyata mampu untuk meningkatkan kualitas tidur si kecil, teman-teman. Nah, jadi bagus ya untuk kesehatannya juga, karena kan tidur itu penting banget untuk kesehatan. Yang keenam adalah perawatan bayi dari awal. Jadi teman-teman bisa juga nih misalnya gantiin popok, gantiin baju gitu. Jadi sebetulnya peran ayah ini juga banyak ya, nggak hanya untuk ya menjaga ibu saat persalinan misalnya, tapi sampai pengasuhan si anaknya juga. Teman-teman bisa ikut terlibat, misalnya membantu menyiapkan pakaian atau mengajak si kecil untuk ngobrol saat mengganti pakaiannya, menggosokkan gigi. Nah, itu juga bisa dilakukan saat teman-teman perlu. Ide apa lagi sih yang perlu dilakukan? Yang pasti kesimpulannya adalah peran ayah sangat-sangat penting untuk pengasuhan anak, karena dapat meningkatkan kemampuan kognitif, emosional, dan juga tumbuh kembangnya dari segi perilaku juga. Oleh karena itu, mulai sekarang teman-teman kalau bisa ikut terlibat ya dalam pengasuhan anak. Untuk yang sudah nonton video ini, boleh nih dikasih kode-kode ke suaminya. Kalau misalnya suaminya selama ini belum terlibat dalam pengasuhan anak, boleh diajak nonton bareng video Kamis Medis ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.